Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit, tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang dikiranya yang dapat hamba bantu?" Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku. Dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya pada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini." Berkata Abu Nawas, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas, karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin.
Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya. Dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Oh ya, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, lapor Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat. Ajak Baginda. Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Pada malam hari, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka, dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi begitu seterusnya hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lembam memerah. Sementara tamu lainnya terus menertawainya, ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya, dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam, engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu, kata Baginda. Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu. Jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam? Tanya Baginda marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu,
Hamba tidak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda, karena menamparkan orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda, ampunilah hamba, tuanku, ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana, "Sedang ada apa di sana?" Tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" Tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya. Jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut, "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya, "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya. Tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya. Karena sangat takut pada ancaman tuannya, tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu masih mengangguk. "Tahukah engkau gunanya balsem ini?" tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsem dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, "Apa boleh balsem ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsem selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsem. Kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut. "Apakah boleh aku menghabiskan balsem ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu?" tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya. Dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya.
Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan 2 pertanyaan kepada para menterinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Ia pun tiba dan menghadap Baginda. Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap 2 rahasia alam. Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba?" tanya Abu Nawas. Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah? Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Baginda. Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah, karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau mengatakan begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia, bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut bahkan dalam jumlah yang sangat besar? Tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang, sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak. Tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Maka dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya. Menghindari hujan. Kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas menghindari hujan agar bajunya tidak basah saat makan siang di tempat peristirahatan Baginda saat mereka sedang menuju tempat berburu di hutan. Tak diragukan lagi, sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka ia akan mendapat hukuman. Baginda mengetahui bahwa Abu Nawas sangat takut akan beruang. Maka dari itu Baginda mengajaknya berburu di hutan untuk menangkap beruang, dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan dari sini masih jauh, aku beri kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," jelas Baginda. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu bahwa Baginda akan menjebaknya, harus mencari akal agar bajunya tidak basah saat hujan turun. Dan ketika sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, maka Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan terdekat. Akan tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika santap siang, Baginda segera menuju tempat peristirahatan, dan ketika itu juga Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah, padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat perlindungan terdekat. Nah, pada hari yang kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi. Kini Baginda dan para pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar,
hujan pun turun seperti kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawal akhirnya datang juga dengan pakaian yang basah kuyup. Baginda tak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan Abu Nawas. Rahasia apakah yang telah dipakai oleh Abu Nawas? Terus terang bagaimana caranya menghindari hujan wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saya tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, maka hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya kemudian saya mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, jelas Abu Nawas. Ahaha, rupanya dengan diam-diam Baginda Raja mengakui lagi kecerdikan Abu Nawas. Tugas yang mustahil Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas ibih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terperanjat, lah menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi, lah bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas.
Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas, lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu. Sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas. Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiring para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Abu Nawas lapang dada kendati dihina dan dicaci sesama penyair Al-Kisah, salah seorang penyair dengan terang-terangan mencaci, mengejek, dan menghina Abu Nawas. Tentu ia melakukannya tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Dalam kisah ini nama penyair ini tidak disebutkan. Namun, peristiwa itu pun akhirnya sampai juga di telinga Abu Nawas. Abu Nawas biasa saja, sepertinya ia telah menyusun rencana yang matang. Singkat cerita, suatu hari digelarlah suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Akhirnya, di perayaan itu bertemulah keduanya, Abu Nawas dan penyair yang mengejeknya. Kini Abu Nawas membuka pembicaraan, wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup? Apa kau kira anakku mati mendengar cacianmu? Serga Abu Nawas bertanya. Tidak, jawab si penyair singkat. Tidak, jawab si penyair singkat. Apa rumahku hancur mendengar cacianmu? Serga Abu Nawas lagi. Tidak, jawab si penyair singkat. Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku, sampai kapanpun, tegas Abu Nawas. Kini penyair itu mulai tersulut dengan perkataan Abu Nawas. Wah, sombong sekali kau Abu Nawas, kau mau apa? Ucap si penyair kesal. Aku hanya mau melihat apa yang kau bisa lakukan di hadapanku setelah ini. Ucap Abu Nawas dengan santai. Orang-orang yang hadir dalam perayaan itu pun lantas tertawa mendengar pernyataan terakhir Abu Nawas. Si penyair itu pun mentalnya mulai sempoyongan, lidahnya sepertinya tercekat. Tawa orang-orang pun membuat kekalahannya semakin telak di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas memang debitur yang cerdik, tuan tanah kena tipu pada sore itu Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya. Sambil memandang langit biru yang mulai nampak senja, Abu Nawas berpikir bagaimana agar dapur rumahnya agar tetap mengepul. Sementara itu tak jauh dari rumahnya ada seorang tuan tanah yang sudah pasti kaya. Rumahnya besar mentereng dengan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan dan kamar-kamar mewah. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu bekerja dengan tuan tanah itu. Sayang tuan tanah itu pelitnya nauzubillah. Jika meminjamkan uang, maka dia memasang bunga selangit. Maklum, tuan tanah ini juga rentenir yang selalu mencari mangsa.
Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang tak sungkan-sungkan memberi lebihan jika meminjam duit kepada orang. Hanya saja, dia tidak pernah mau berurusan dengan tuan tanah itu. Tiap memberi lebihan, Abu Nawas selalu bilang, duitnya beranak. Begitu juga ketika ia meminjam seekor ayam maka ayam itu akan dikembalikan dua karena ayam itu beranak. Tentu saja, itu membuat tuan tanah kepingin Abu Nawas meminjam kepada dirinya. Abu Nawas tentu akan memberi keuntungan berlimpah. Abu Nawas adalah debitur idaman, pikirnya. Nah, sore itu terlintas dalam benak Abu Nawas untuk meminjam sesuatu kepada tuan tanah. Maka datanglah ia ke rumah si kaya itu. Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur. Sudah barang tentu, tuan tanah setuju tanpa perlu proposal dan perjanjian segala. Bahkan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menggelengkan kepala. Ini saja dulu, jawabnya. Dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi dengan Abu Nawas kapan telur itu akan beranak. Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu untuk mengembalikan telur 3 menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur betapa senangnya tuan tanah itu, lalu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ia akan meminjam lagi. Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati dan berharap piringnya itu menjadi banyak. 5 hari kemudian Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati tuan tanah cukup gembira karena 2 piring dulu hanya melahirkan 1 anak saja. Tak mengapa, pikir sang tuan tanah, karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Abu Nawas dan tuan tanah itu sama-sama senang. Oleh karena itu tuan tanah meminjamkan uang senilai 1.000 dinar. Jumlah yang sangat besar, gaji buat seluruh karyawan dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan tanah itu berangan-angan bahwa uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan karena akan banyak beranak. Tuan tanah itu menanti dengan tidak sabar. Ditunggu selama 5 hari, Abu Nawas tidak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tidak datang. Saat tuan tanah bermaksud mengirim debt collector, Abu Nawas tiba-tiba nongol. Mulanya tuan tanah gembira. Tapi begitu Abu Nawas selesai menjelaskan persoalannya, tuan tanah jadi marah bukan kepalang. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam itu, bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata itu betapa geramnya tuan tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar anak buah tuan tanah. Untung saja ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja melerainya. Tuan tanah itu mengadukan kepada pengadilan dengan harapan Abu Nawas akan digantung. Pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya. Demikian juga tuan tanah itu menjelaskan. Pengadilan pun memutuskan cukup rasional. Kalau sesuatu bisa beranak sudah pasti bisa mati. Dan Abu Nawas telah menjalankan lakonnya dengan baik. Adapun tuan tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, pelit. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan Al-Kisah. Suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. Jangan. Jangan, teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. Jangan lakukan itu, ujarnya lagi. Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu? Tanyanya. Karena saya bosan hidup, jawab laki-laki itu. Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak.
Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab pemuda itu. Maka dengarkan saya. Jadilah orang baik-baik. Bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu, ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat itu. Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku. Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. Kalau begitu tunjukkan kepadaku, ujar laki-laki itu. Itu mudah sekali, apa kau memiliki cermin di rumah? Imbu Abu Nawas. Tentu saja punya wahai Abu Nawas, jawab laki-laki tadi. Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan, jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu, jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa, kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya tertawa ngakak. Abu Nawas ternyata perenang yang tangguh, Baginda berdecak kagum Al-Kisah, pada suatu yang cerah Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas, titah Raja dengan wajah serius. Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas penuh tanda tanya. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan? Tanya Raja kemudian. Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Lanjut Baginda Raja. Abu Nawas masih khusyuk mendengar titah selanjutnya, ketika Baginda berujar, Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat. Titah Raja akhirnya. Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik, kila Abu Nawas dengan wajah pucat. Saya tahu, ucap Baginda mendesak. Tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata Raja dengan nada memaksa. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa dia berujar, ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap. Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai, lah memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya masih kalut, ketika ia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma hanya kepingin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir, lah juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi,
Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Luar biasa, ini orang, gumam Baginda geleng-geleng kepala. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya, lah mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal itu kemudian bercerita jika pada sore hari 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, panggil raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Pelan sekali, Abu Nawas membuka matanya. Legalah hati Raja Harun al-Rashid, lah memegang tubuh Abu Nawas dengan erat, lah terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Abu Nawas, Abu Wardah, dan seorang pengemis pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena, menurut pengakuannya, seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepingin membantu pengemis itu. Tidak sekadar memberi makan. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja, jawab pengemis itu. Lalu, apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal, saya mau Tuan, jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata, lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius, lah pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu, lah pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadinya? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah, yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya, jawab pengemis. Sungguh itu tak terpikirkan olehku,
kata Abu Wardah menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Si cerdik ini geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Ahli hukum Islam saja minta fatwa Abu Nawas Al-Kisah, salah seorang ahli fikih resah akan perkara hukum yang dimilikinya. Hingga akhirnya keresahan sang faqih tadi mengarahkannya untuk menemui Abu Nawas. Singkat cerita bertemulah sang faqih dengan Abu Nawas. Tanpa basa-basi sang faqih pun mengutarakan keresahannya. Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin engkau memberikan fatwa kepadaku perihal keresahanku selama ini, dan semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu. Sang faqih berbasa-basi. Keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya si ahli fikih. Wahai ahli fikih, jangan terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini, jawab Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya? Tanya si ahli fikih. Wahai ahli fikih, jangan terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini, jawab Abu Nawas. Lantas fatwa apa yang bisa kau beri padaku perihal perkara ini? Sergah sang ahli fikih penasaran. Abu Nawas pun menjawab, berjalanlah sesukamu, depan belakang, kanan kiri itu sama saja, asal jangan kau naiki keranda jenazahnya. Keseriusan ahli fikih yang tadinya menyimak uraian Abu Nawas, berubah menjadi tawa. Sang ahli fikih itu pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan. Baginda Raja jadikan tempat tidur Abu Nawas sebagai WC. Baginda Raja mendadak kangen, ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik ini tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali, lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan diri. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan, lah ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas. Beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham, titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat pati itu. Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas.
Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang. Tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silakan. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, ucap Abu Nawas kemudian, segera memutar otak. Betul, tanya prajurit Raja memastikan. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar. Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan Raja. Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya, ancam Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya, kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Iya, benar, jawab utusan Raja. Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok. Hanya buang air besar saja. Tegas Abu Nawas. Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing, protes salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Raja, sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan Raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan Raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham.
Gara-gara mimpi, Baginda Raja mengusir Abu Nawas. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua, lah mengenakan jubah putih, lah berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini, lah harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan, lah boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah SWT dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila. Selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Hakim Pening hadapi kasus sengketa kebun Abu Nawas dan Tuan Tanah Al-Kisah. Suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepalang. "Ini kebun milikku. Jangan mengaku aku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama kekeh mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas, kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid.
Ini masalah rumit Abu. Agar masalahnya bisa diputus secara adil maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana. Ujar Baginda angkat tangan. Baik Baginda, sambut Abu Nawas dengan takzim. Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani itu juga bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara. Jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin, hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan, di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok-keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri? Kata hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam, lah tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang? Abu Nawas balik bertanya. Sejak beberapa tahun yang lalu, jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, berapa jumlah genting di rumah Tuan? Hakim ganti yang gelagapan, lah tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, kebenaran ada di pihakmu, katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi Tuan Tanah. Bisa ditebak wajah pucat Tuan Tanah itu. Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, Abu Nawas, ujar hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Setelah itu Tuan Tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja, mengaku aku kebun milik orang lain.